Salam saudara-saudara yang disebut sebagai sahabat Tuhan Yesus Kristus. Salam penuh kasih dan sukacita dalam pertemuan kita di Renungan Firman Tuhan Bijaksana Channel. Semoga hari ini kita semua mengalami pertolongan dan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Saudaraku, mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita sebelum bersaat teduh. Bapa, pagi ini kembali kami datang kepadamu dalam kerendahan hati untuk menerima pengajaran firman-Mu dan koreksi dari-Mu. Kami mengucap syukur bahwa kasih dan perlindungan-Mu telah menjagai kami di sepanjang malam saat kami tidur, sehingga pagi ini kami bisa bangun dalam keadaan yang sehat. Bapa, kami memulai hari ini dengan memakan makanan surgawi dari firman-Mu yang sebentar lagi akan kami dengarkan. Berbicaralah ya Bapa, dan buatlah kami bisa mengerti akan isi hati-Mu dan kehendak-Mu yang baik dan sempurna bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Pilatus tidak ingin menghukum Tuhan Yesus di atas kayu salib. Bahkan istri Pilatus memperingatkan dia bahwa ia tidak boleh mencampuri urusan penghukuman Tuhan Yesus. Akan tetapi Pilatus takut kepada orang banyak sehingga akhirnya ia meluluskan keinginan mereka untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Mari kita baca Matius 27 ayat 22 sampai 24. Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Saudaraku, Raja Saul juga takut pada keinginan orang banyak sehingga ia melanggar perintah Tuhan untuk menumpas habis bangsa Amalek. Mari kita baca dalam 1 Samuel 15 ayat 20-21. Lalu kata Saul kepada Samuel, "Aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa Agag, raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal." Ketakutan pada keinginan orang banyak merupakan sebuah perangkap yang paling berbahaya dalam hidup kita. Perangkap ini dapat membuat kita melakukan dosa-dosa yang serius di hadapan Tuhan, seperti halnya yang dilakukan oleh Pilatus dan Raja Saul. Ketakutan kepada keinginan orang banyak dapat membuat kita berkata ya di saat kita seharusnya berkata tidak, dan begitu juga sebaliknya. Hal ini bisa membuat kita menjadi orang yang munafik karena kita melakukan hal-hal yang sesungguhnya tidak ingin kita lakukan. Ketakutan pada keinginan orang banyak juga dapat menghambat iman kita dan kesaksian kita mengenai Tuhan. Hal ini terjadi pada orang tua dari seorang buta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus pada hari Sabat. Saat orang tua itu ditanyai tentang kesembuhan anaknya, mereka menjawab seperti ini. Yohanes 9 ayat 20-22. Jawab orang tua itu, "Yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta, tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat
kami tidak tahu, dan siapa yang memelekkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri, ia sudah dewasa. Ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, tidak ada yang salah dengan menuruti keinginan orang lain agar mereka senang. Karena kalau kita tidak mempedulikan perasaan orang lain dan hanya memikirkan diri kita sendiri, maka itu artinya kita adalah orang yang egois. Membuat orang tua kita senang atau keluarga kita senang adalah hal yang baik. Akan tetapi, kalau kita terlalu takut dengan reaksi dari orang-orang yang ingin kita senangkan, sehingga kita melakukan hal-hal yang tidak ingin kita lakukan, apalagi yang bertentangan dengan firman Tuhan, maka artinya kita lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan. Dan mengenai hal itu, Rasul Paulus mengatakan demikian dalam Galatia 1 ayat 10. Jadi, bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, melalui renungan firman Tuhan pagi ini, marilah kita berhati-hati terhadap perangkap yang paling berbahaya ini, yaitu ketakutan terhadap orang banyak dan keinginan untuk menyenangkan mereka. Marilah kita terlebih takut akan Tuhan dibandingkan takut kepada pendapat manusia lain. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini akan berguna dalam kehidupan rohani kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih buat pembelajaran firman-Mu pagi ini. Terima kasih buat makanan rohani yang menguatkan roh dan jiwa kami. Ya Bapa, kami berdoa menyerahkan segala sesuatu yang akan kami lakukan di sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuntunlah kami untuk berjalan di dalam kehendak-Mu yang sempurna dan melakukan pekerjaan-pekerjaan kami karena kami mengasihi-Mu. Berkati dan lindungilah setiap anggota keluarga kami dan semua orang yang kami kasih, serta jadikanlah mereka orang-orang yang memegang teguh iman dan pengharapan di dalam Kristus. Kami serahkan seluruh hidup kami dan pergumulan apapun yang sedang kami hadapi, karena kami percaya Engkau pasti menolong dan memberikan jalan keluar kepada kami. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi bangsa Indonesia yang terkasih. Kiranya damai sejahtera dan perlindungan-Mu selalu melingkupi bangsa kami. Kiranya Engkau memberikan berkat-berkat yang melimpah bagi negeri kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.